Kali ini kita akan membahas tentang IPO dari PT Jaya Mas Medica Industri Tbk dengan kode emiten OMED atau OMED. Perusahaan bergerak di sektor kesehatan. Periode book building di tanggal 6 sampai 12 Oktober. Adapun perkiraan masa offering atau penawaran umum di tanggal 25 Oktober sampai 27 Oktober. Dan ini masih memungkinkan untuk terjadinya perubahan. Jadi belum pasti. Adapun tentang harga yang ditawarkan kisaran 204 sampai 310. Dan ini akan ditentukan harga finalnya ini nanti ketika penawaran umum. Karena itu saya sendiri lebih suka untuk memesan saham IPO ketika masa penawaran umum saja. Yang penting kita sudah siapkan uang dari sekarang untuk nanti memesan saham IPO. Kemudian saham yang ditawarkan, jumlah saham yang ditawarkan ada 40 juta lot. Dan ini tentunya sangat banyak sekali kalau kita bandingkan dengan perusahaan sebelumnya seperti Call yang hanya 12 juta, ada yang 3 juta, ada 3 juta, 4 juta, 2 juta, 2 juta. Jadi kok dibandingkan Omed yang 40 juta, tentunya ini jauh sekali. Tapi ini juga beralasan kenapa mereka banyak sekali sahamnya karena memang mereka adalah perusahaan besar dengan ekuitas 1 triliun. Nah, jadi perkiraan mereka akan masuk ke dalam papan utama. Oke, kita lihat info lebih lanjutnya. Sebelumnya kita download dulu prospektusnya. Lalu kita lihat info lebih lanjutnya. Maka di sini ini banyak ini ya. Ini perusahaan didirikan pada tanggal 15 Desember 2000. Jadi bukan perusahaan yang tua dan juga bukan perusahaan yang baru. Kemudian produknya banyak, ada produk sekali pakai, antiseptik, diagnosa dan lain sebagainya akan kita lihat nanti. Kemudian di sini total sahamnya dari 40 juta tadi. Jadi ada berarti total 40 juta itu adalah 15% dari total saham perusahaan. Kemudian partisipan adminnya yang ditunggu-tunggu oleh orang banyak adalah KI, Ciptadana Sekuritas Asia. Akan tapi di sini sayang sekali ya, berita positifnya mungkin yang bisa kita dapatkan underwriternya Ciptadana yang sudah terkenal malang melintang membawa saham IPO hingga arah berjilid-jilid seperti ADMR, seperti WIRG. Nah, tetapi di sini berita negatifnya bahwasanya Ciptadana tidak sendirian, akan tetapi dia bertiga. Jadi ada temannya. Kenapa ini berita negatif? Karena selama ini Ciptadana berhasil membawa saham hingga terbang tinggi karena sendirian. Nah, tapi kalau ramai di sini, ini biasanya bisa terjadi aksi saling guyur-mengguyur. Artinya mereka ini bertiga, ketika ada salah satu yang menjual, biasanya yang lain ikut menjual. Nah, jadi mereka karena tidak mau diguyur, jadi cepat-cepatan jual, begitu bahasanya. Ketika waktunya. Nah, kita nggak tahu apakah mereka akan mulai menjual barangnya di hari pertama atau di hari kedua. Yang pasti biasanya kalau ada salah satu yang menjual, yang lain biasanya ikut jualan. Nah, semoga tidak ya. Semoga tetap bisa arah 1 hari, 2 hari, bahkan bisa kalau bisa seminggu, wah itu lebih senang lagi kita. Dan saya sendiri optimis sih. Kenapa? Karena di samping underwriternya oke, perusahaannya juga saya lihat juga masih oke ya. Adapun jejak digitalnya mungkin bagi kalian yang ingin melihat bisa kita lihat ya. Ada ADMR yang sudah arah berkali-kali ya, dari harga 100 hingga mencapai 2000 bahkan sempat menyentuh 3000 ya. Kemudian ada lagi saham WIRG yang IPO dari 168 terbang hingga 1000, koreksi dikit lalu terbang lagi hingga 1000 bahkan menyentuh 1600 ya. Nah, itu semua kita sudah ketahui jadi tidak perlu saya lihatkan ya. Nah, tapi ada lagi selain WIRG dan ADMR sebenarnya ada BMHS. Ini juga dibawa oleh Ciptadana. Nah, ini kita lihat di hari pertamanya. Oh, ini juga arah berkali-kali nih. Berapa hari arah terus ini ya. Nah, ini juga luar biasa ini sampai menyentuh harga 1000 ya. Dari berapa ini? Ya dari di bawah 400. Jadi sudah multi bagger. Kemudian selain BMAS ada TAP G. Nah, tapi yang perlu kita ketahui TAP G ini dia gabung sama Trimegah Sekuritas. Nah, jadi bisa kita lihat contoh bagaimana ketika
KI ini gabung sama yang lain tuh bagaimana? Nah, ini saya akan lihatkan dua saham di sini, TAPG dengan ASLC. Kita lihat TAPG di sini apakah masih oke walaupun gabung sama yang lain. Wah, ternyata masih oke banget ini. Ini naik 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 naik. Wah, ini arah berapa kali juga ini. Ini udah triple beggar ini ya. Ini udah harga dari berapa ini? Dari harganya eh, di bawah 200 ya. Bisa hingga terbang sampai hampir 800 ya. Kemudian selain TAPG di sini ada, jadi kalau dari kita lihat dari TAPG ini walaupun dia join sama Trimegah masih oke ya. Nah, kan tapi cuma berdua, sedangkan yang tadi itu bertiga. Sekarang ada ASLC. ASLC ini gabung dengan Trimegah juga sama. Jadi sering gabung sama Trimegah ya si KI ini. Di sini kalau kita lihat ASLC, di sini tidak arah. Ini contoh gabungnya KI Cipta Dana dengan yang lain tapi nggak arah. Dia sempat arah ini sebenarnya, tapi langsung rontok. Ya, mungkin karena salah satu jualan seperti yang saya sampaikan tadi, makanya langsung rontok. Itu jejak rekamnya daripada Cipta Dana. Tapi mungkin kita juga ingin lihat bagaimana rekam jejak daripada KZ atau CLSA ya. Kita lihat CLSA ini, KZ kita bahas yang C3 dulu atau CIMB ya. CIMB ini seringnya gabung sama orang lain. Contohnya yang gabung TLDN. TLDN ini CIMB gabung dengan BNI Sekuritas. Nah, ini lihat diguyur ini ya. Sempat naik memang tapi langsung diguyur. Oh, jadi CIMB ini termasuk ganas sebenarnya kalau kita lihat di kalangan broker. Kemudian ada DRMA, Dharma. Ini Dharma ini gabung dengan si CIMB ini gabungnya dengan Sukor Sekuritas. Ini sama-sama tukang guyur dua-duanya nih. Jadi nggak heran kalau kita lihat DAR sempat naik sebentar langsung ambles. Jadi Dharma ini termasuk saham IPO yang merah di hari pertamanya. Kemudian selain itu ada lagi STA. STA ini agak bagus sebenarnya. Dia gabung sama DBS Sekuritas. Tapi ini oke ya, contoh yang oke ini. Jadi oke lah, sempat arah dua kali walaupun turun, tapi ini oke lah ya. Jadi sebenarnya CME juga bagus-bagus saja. Nah, yang penting nggak dipancing, nggak diguyur salah satu. Kalau diguyur, wah dia juga bisa mengguyur gitu bahasanya. Untuk CLSA mungkin kita bisa lihat, sebenarnya masih banyak sih, cuman kita skip saja. CLSA ini pernah membawa saham Cimori. Kita pengen lihat rekam jejaknya CLSA. Cuma satu ya, CLSA ini bawa saham IPO. Cimori. Ya nggak arah sih, tapi udah lumayan naik lah. Di hari pertama hijau lumayan, walaupun tidak arah ya. Jadi bisa kita simpulkan dari underwriternya. Untuk Cipta Dana oke, tapi untuk CIMB dan CLSA ini sebenarnya rekam jejaknya kurang bagus lah. Nah, jadi ketika Cipta Dana digabung sama mereka, ini ya tidak menarik jadinya seperti itu. Ya. Kan tapi kalau saya lihat dari prospektus perusahaannya masih menarik. Jadi oke lah kalau kita simpan lama. Oke, kita kembali ke prospek perusahaan. Ini perusahaan punya website. Ya, websitenya bernama OneMed. Nah, OneMed ini memang merek produk mereka. Ini produk mereka, kita lihat di sini ya. Ada produk yang antiseptik, disinfektan, ada alat medis, ada aksesoris bedah, operasi, ada alat-alat seperti plester, kasa dan lain sebagainya, ada alat diagnosa dan ada peralatan rumah sakit. Ya, yang dijual ke rumah sakit ini biasanya alat rumah sakit, operasi ini ya. Nah, tapi yang dijual ke retail ini alat diagnosa banyak, antiseptik juga banyak ya. Kemudian OneMed ini juga sebenarnya punya produk di marketplace, di Tokopedia, Lazada, Bukalapak, ada juga di Shopee. Kita lihat di Shopee saja sekarang dengan nama perusahaan OneMed ya, nama tokonya. Ini perusahaan yang bagus, perusahaan yang sering kita jumpai di Shopee, di Alfamart juga banyak produknya dijual. OneMed di sini pengikutnya 65.000, ya produknya ada 1.000 lebih. Di sini ada ya ini produk-produk mereka. Masker, ada tensimeter, stetoskop dan lain sebagainya. Ya ini peralatan-peralatan rumah sakit lah, peralatan-peralatan kesehatan banyak sekali dijual ya. Dari sini kita juga bisa melihat ini penjualnya 10.000, 600-an, ribuan nih, bagus lah. Jadi kalau kita lihat penjualannya ini bagus. Ya, salesnya juga bagus di sini. Nah, jadi untuk produknya oke lah. Ya, kemudian prospektusnya sekarang kita lihat.
Ya, modal saham terdiri dari saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25. Jadi saham yang mereka miliki itu harganya sebenarnya cuma 25 kalau dijual sama mereka. Tapi kalau dijual kita itu 200 sampai 300 ya. Jadi mahal banget kan sebenarnya seperti itu. Akan tapi ya itulah fenomena IPO. Bahkan kalau kita lihat Goto itu nominalnya hanya Rp1, dijual ke publik 300. Jadi ya seperti itulah yang terjadi di saham IPO. Nah, ini laporan keuangannya, posisi keuangan. Ini ada aset. Aset ini rumusnya adalah liabilitas ditambah ekuitas. Ya, jadi ekuitas ini modal, bisa kita katakan modal. Kemudian liabilitas ini bisa kita katakan beban perusahaan atau hutang, lebih mudahnya. Nah, maka modal dan hutang ini jadi aset perusahaan. Modal perusahaan kalau kita lihat di yang tanggal 2019 sampai 2021 di sini penuh ya, artinya setahun penuh. Nah, ini untuk di tahun 2019 500 ribu dalam juta, berarti 500 miliar modal perusahaan. Kemudian di tahun 2020 meningkat pesat jadi 950 miliar. Kemudian di tahun 2021 jadi 1 triliun. Wah, ini perkembangannya pesat ya. Walaupun mungkin di tahun 2022 ada penurunan ekuitasnya sedikit sih. Ditinggal 1 triliun. Ya, tapi untuk modalnya ini besar sekali. Akan tapi peningkatan modal ini juga disertai dengan peningkatan hutang juga. 96 miliar, 400 miliar, 400 miliar. Akan tapi total hutangnya sedikit lah dibanding dengan peningkatan modal. Jadi dari laporan posisi keuangannya sangat bagus sekali. Kemudian laporan laba rugi komprehensifnya kita lihat di sini. Laba tahun berjalan, nah ini laba komprehensif tahun berjalan. Kita lihat di sini tahun 2019 228 miliar. Di tahun 2020 naik pesat hingga 688 miliar. Walaupun di tahun 2021 terjadi penurunan. Dan sebenarnya tidak bisa kita katakan penurunan sih. Ini normalnya seperti ini. Lalu tahun 2020 ini terjadi peledakan permintaan karena pandemi. Akan tapi selepas tahun 2021, 2022 akan meningkat kembali normal peningkatannya. Jadi sebenarnya tidak bisa kita katakan kesehatan atau sektor kesehatan sudah tidak bagus lagi selepas pandemi, tidak juga. Tetap bagus saja karena adapun penurunannya itu untuk normalisasi saja. Nah, karena mereka akan peningkatannya akan kembali normal. Ya sebenarnya itu saja yang penting untuk kita perhatikan. Kesimpulan yang saya dapatkan di sini bahwasanya laporan posisi keuangannya bagus sekali karena terjadi peningkatan ekuitas ya. Walaupun terjadi juga peningkatan hutang akan tapi tidak sebanding dengan peningkatan ekuitas yang lebih pesat. Jadi bagus. Untuk laba ruginya juga bagus sekali ya. Selalu terjadi peningkatan walaupun di tahun 2020 lebih besar lagi karena terjadi pandemi. Kan tapi itu wajar dan itu bagus. Ya ini kesimpulan, ini intisari yang saya tulis. PT Jaya Mas Medica Industri Tbk yang disingkat dengan OMED masuk dalam papan utama ARA 25%. Insya Allah masuk kategori syariah. Kemudian jumlah saham yang ditempatkan di store penuh sebelum IPO 23 miliar lembar. Kemudian yang ditawarkan kepada publik nanti 4 miliar lembar. Berarti saham total saham yang ditempatkan dan di store penuh selepas IPO 27 miliar lembar saham. Kemudian ekuitas per Mei 2022 ya, 1 triliun. Dari sini bisa kita dapatkan bahwasanya valuasi perusahaan apakah mahal atau murah, nah, bisa kita lihat. Kalau nanti harganya ketika listing 204, maka PBV-nya 4. Ini murah apa mahal? Jawabannya mahal. Ya. Akan tapi memang kebanyakan rata-rata IPO PBV-nya segini, mahal-mahal semua. Kemudian kalau harga 310, maka PBV-nya 6. Kemudian laba bersih. Laba bersih ini untuk menilai valuasi dari price earning ratio atau PR. Laba bersih per Mei 2022 88 miliar. Maka kita dapatkan di sini EPS per Mei-nya 2022 3,8 selama 5 bulan. Maka kalau kita proyeksikan EPS selama setahun itu 9. Maka dari sini kita dapatkan PR-nya berapa di harga 200. Kalau nanti harganya 204, maka PR-nya 22. Kalau nanti harganya 310, maka PR-nya 33. Kemudian ROE
nya 19%, kemudian DER hutangnya dibandingkan ekuitas itu 33,5%, artinya perusahaan ini sehat. Dan rekomen apa tidak tergantung masing-masing. Kalau value investor sebenarnya tidak suka membeli saham IPO ya. Kenapa? Karena mahal. Yang kedua, kinerjanya pun masih belum jelas untuk kedepannya. Kemudian, kalau Anda IPO hunter, menurut saya ini rekomen sekali. Yang penting nanti cuan bungkus saja, ya jual saja. Kalau ARA di hold, kalau hari kedua masih ARA yang di hold, untuk di hari ketiga sebaiknya dijual dulu atau dijual separuh atau kebijakan masing-masing. Dan demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, and di subscribe. Terima kasih.